Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan ini mohon maaf baru sempat membalas. Sebelum memutuskan untuk perlu tidaknya, sebaiknya dipelajari dulu fungsi pumping atau memerah ASI. Itu kan sebenarnya sama dengan DBF, yaitu untuk mengosongkan payudara. Nah, efek dari mengosongkan payudara ini, efek positifnya tentu saja bisa menghindarkan dari terjadinya sumbatan yang akhirnya bisa memicu mastitis. Kemudian makin sering dikosongkan makin banyak asinya, hormon prolaktin makin banyak. Sementara kalau jarang dikosongkan atau pengosongannya kurang maksimal bisa menurunkan produksi. Nah, mengenai ASI yang diperah itu beda hal lagi, terserah mau disimpan, mau diberikan ke anaknya atau bahkan dijadikan untuk donor ASI juga nggak masalah. Tapi untuk payudara ibu itu sendiri ketika dia sering dikosongkan, manfaatnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, sekarang pertanyaannya mengenai perlu tidaknya, saya tekankan bahwa manajemen laktasi setiap ibu itu beda-beda. Untuk ibu A mungkin bisa jadi perlu, untuk B bisa jadi tidak. Nah, ini harapan saya, yang menjawab perlu tidaknya itu bukan saya, tapi ibu sendiri dengan memahami kondisi ibu sehingga dia paham manajemen laktasi yang paling sesuai dengan dia. Kalau untuk saya pribadi menghadapi klien yang baru melahirkan ya sekitar 0 sampai 3 bulan itu secara ilmu laktasi hormon prolaktin bawaan dari kehamilan itu sangat tinggi, sedangkan bayi dalam mengosongkan payudara itu masih proses belajar, ibunya juga belajar, mulutnya masih kecil, lambungnya masih kecil, dan juga aktivitasnya masih sangat terbatas, sehingga bisa jadi kemampuan dia mengosongkan payudara tidak semaksimal dibandingkan dengan produksi ASI yang berlebih. Nah, dalam kondisi ini memang seringnya saya sarankan untuk menambah dengan mengeluarkan mengosongkan payudara itu dengan perah, entah itu dengan perah tangan ataupun dengan pompa. Tujuannya supaya tidak bengkak, tidak terjadi sumbatan, aliran ASI lancar, payudara lunak sehingga bayi menyusu lebih kuat, lebih nyaman, pengosongannya lambat laun seiring waktu juga bagus, juga kuat sehingga tidak perlu lagi diperlukan pengosongan payudara dengan bantuan diperah. Nah, kemampuan bayi mengosongkan payudara ini banyak faktor. Bisa jadi ada bentuk lidah bayi tongtai atau tidak bisa mempengaruhi. Kemudian proses perlekatan ibu dan bayi juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda tiap ibu. Karena tiap ibu kan juga punya bentuk payudara yang berbeda pula, di mana bentuk payudara ini tidak mempengaruhi jumlah ASI yang diproduksi, semuanya bisa produksi ASI, namun bisa jadi mempengaruhi proses perlekatan ke bayi karena payudara yang kecil, payudara besar, puting keluar, puting tidak, itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda buat ibu dan bayi untuk settle atau nyaman dalam posisi menyusui sehingga pengosongannya maksimal. Jadi silakan dipelajari lagi manfaat untuk pumping itu apa, dalam kondisi ibu saat ini itu apa, apakah ibu dalam kondisi fine-fine saja, bayinya misalnya berat badan naiknya bagus, warna pupnya juga kuning keemasan, pipisnya cukup sesuai panduan ASI cukup, kemudian bayinya juga tumbuh kembangnya baik, ibu tidak mengalami mastitis, ibu tidak mengalami bengkak, maka otomatis suplai by demand-nya akan mengikuti dari kemauan bayi. Kalau dia ibu rumah tangga, kalau dia ibu bekerja, bisa jadi memang sangat berpengaruh ya.
jadwal pumping ini berapa lama, berapa kali di rumah saat jauh sama bayi, di rumah ditambah jadwal pumping atau tidak, ini berbeda-beda tiap ibu ya. Jadi silakan dipertimbangkan karena bisa jadi memaksakan pumping ada resikonya juga. Bagi sebagian ibu justru terjadi hiperlaktasi. Hiperlaktasi artinya efeknya sedikit-sedikit bengkak, sedikit-sedikit resiko mastitis seperti itu ya. Kemudian bisa jadi kalau pengusahaannya nggak maksimal tapi hiperlaktasi, bayi jadi sering lebih mendapatkan formiknya daripada hindmilknya kalau terlalu banyak ASI depannya. Nah ini kan beda-beda juga tiap ibu. Resiko lain ya apa? Mungkin lebih ke psikologis ibu ya ketika dia merasa terpaksa harus memerah ASI padahal anaknya baik-baik saja, kan jadi beban, jadi capek memaksa diri, akhirnya oksitosin drop, ASInya tambah tambah nggak memuaskan bayi karena ibunya tidak tenang dan merasa tidak cukup. Sebaliknya buat ibu yang sedang galau dengan berat badan anak, yang merasa harus relaktasi, pumping mungkin bisa jadi menambah produksi ASI. Nah, sehingga nanti seiring waktu produksinya bertambah, dia tidak perlu pumping lagi. Nah, jadi lihat-lihat kondisi masing-masing ibu dan silakan dipertimbangkan sesuai situasi dan kondisi ibu dan bayi saat ini. Untuk diperlukan pumping atau tidaknya adalah murni keputusan ibu sesuai manajemen laktasi tiap ibu yang berbeda-beda. Semoga bisa membantu.